Kapolres Telukondama atau yang mewakili, Dandim 1811 Peradaban Telukondama atau yang mewakili, Forkompimda Kabupaten Telukondama yang kami hormati dan kasihi, Badan Pekerja Klasis bersama komisi-komisi seksi PKB, PW, PAM dan PAR Klasis GKI Wondama yang kami kasihi dalam Tuhan, Badan Pengawas dan Perbendaharaan Gereja tingkat klasis dan jemaat seklasis GKI Wondama yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan, Kepala Distrik Naikere beserta jajaran yang kami kasihi dalam Tuhan, Ketua PSW YPK yang kami kasihi dalam Tuhan, Persekutuan Ibu-Ibu Sarah Klasis GKI Wondama yang kami kasihi dalam Tuhan, pelaksana yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan, Ketua Jemaat West Nawerias Naikere beserta seluruh warga jemaat yang kami hormati dan kasihi, panitia pelaksana Raker 2 Klasis GKI Wondama serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari kita semua yang menyampaikan shalom Allah, kita beri kemuliaan dan hormat dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini atas kasih sayang dan penyertaannya, maka kita semua berada di tempat ini dalam keadaan selamat dan segala baiknya untuk dapat mengikuti bersama Raker 2 Klasis GKI Wondama. Raker Klasis 2 GKI Wondama Perdamaian dan Kesejahteraan dan subtema melalui Raker 2 Klasis GKI Wondama bertekad menata diri menuju kemandirian, membangun kesehatian dan meningkatkan spiritualisme menuju gereja yang dewasa, mandiri dan misioner. Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam acara pembukaan Raker 2 Klasis GKI Wondama adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. 2, ibadah. 3, sambutan. 4, rapat kerja 2 dilaksanakan. Persekutuan jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah pembukaan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Esther Mahue, Sarjana Teologia. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pelayan. Dikasihi Tuhan, untuk memulai dengan ibadah pembukaan, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai rapat kerja klasis. Sesungguhnya kita sadar bahwa Allah yang memanggil kita selalu memberi arah terhadap perjalanan gerejanya. Karena itu, marilah kita datang kepada Allah untuk beribadah dan memohon pertolongannya. Marilah kita agungkan namanya agar keagungannya menjadi keagungan jemaat-jemaatnya. Kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Hai kaum Tuhanku, dan kata-kata seterusnya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, mari kita beribadah. Di awal pertemuan, perenungan, dan pergumulan dalam persekutuan ibadah dan di sepanjang rapat kerja ini, kami berseru, datanglah ke tengah-tengah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami semua. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta raker tua yang dikasihi oleh Kristus, siapkan nyanyian suara gembira 45 ayat 1 dan 3 dan nyanyian suara gembira 44 ayat yang pertama. Ya Tuhan, kami terpanggil untuk melayani Engkau. Kami terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kami terpanggil untuk meneladani, tapi kami mengaku bahwa kami tidak menjalankan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh, karena kami tidak memberi diri mengikuti kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala dosa kami. Ampunilah kami ketika kami terperangkap dalam kesibukan, rencana-rencana dan keinginan-keinginan yang membuat kami semakin sulit membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Baharuilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan meningkatkan kualitas pelayanan di jemaat-jemaat sebagai perwujudan kewajiban kebaikan Tuhan. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi kita semua. Jemaat Tuhan, dengarlah berita keampunan bagi kita dari pertama Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kasih Yesus nyatalah bagimu di kita. Tiap negeri
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Kristus, petunjuk hidup baru bagi kita terdapat pada Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roh Kudus memampukan setiap pribadi kita masing-masing untuk melaksanakan petunjuk hidup baru dalam raker ini. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya cari Yesus yang menghibur. Saudara-saudari yang dikasih oleh Kristus, firman Tuhan yang saya pilih mengawali raker 2 klasis GKI Wondama terangkat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 17. Kitab Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. GKI Wondama, kami akan mendasari seluruh raker ini dengan firman Tuhan. Karena itu kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh menuntun setiap pribadi kami masing-masing, tetapi juga memberikan kami hikmat, supaya dalam pelaksanaan raker dapat kami lakukan seturut apa yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami Allah, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Saya ulangi. Pembacaan Alkitab terangkat dari kitab Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 17 dengan perikop Elifas menegur Ayub. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar. Bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya.
seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang-orang yang berduka cita mendapatkan pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belak-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Yang menjadi nats bagi kita di saat pagi hari ini pada ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Dari pembacaan ini saya berikan tema teguran Allah. Saya ulangi, dari pembacaan ini saya berikan tema teguran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika orang memberikan kritikan atau saran, ada dua sikap orang menerima kritikan atau saran itu. Yang pertama, orang menerima teguran itu dengan hati yang terbuka. Yang kedua, orang tidak mau menerima teguran itu. Orang yang mau menerima teguran itu berasa bahwa ada sesuatu yang kurang yang ada dalam dirinya. Sehingga ketika melalui teguran itu, ia mulai mengoreksi diri dan mulai memperbaharui dirinya supaya bisa menjadi yang terbaik. Dan orang yang tidak mau menerima teguran merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik, dan tidak boleh ada orang yang menegur atau memberikan nasihat untuk dikoreksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam pembacaan ini ketika Elifas menegur Ayub, Ayub berkata bahwa saya adalah orang yang benar. Tidak ada yang harus menegur saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Karena itu, teguran Allah berbeda dengan teguran manusia. Teguran manusia karena kita melihat orang itu, oh, orang itu seperti itu. Ketika kita menegur, ketika orang mengikutinya, tapi sering juga orang mengabaikan teguran kita. Kalau teguran Allah itu berbeda-beda dengan caranya sendiri, baik melalui kesakitan atau ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita kembali mengoreksi diri. Betul apa yang Tuhan ingin. Karena itu dalam pembacaan ini dikatakan bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita berada dalam Raker 2 Klasis GKI Wondama. Perjalanan satu tahun telah kita jalani. Ada banyak hal yang kita lihat. Ada banyak kata-kata yang kita keluarkan. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita lihat dan belum diselesaikan. Karena itu dalam Raker 2 ini kita akan berakhir. Mari kita memberikan kritikan, saran,
yang membangun. Tetapi juga kita harus mendukung setiap orang yang bekerja bagi Tuhan di tanah ini dengan doa. Karena dengan doa mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab. Dalam raker ini kita bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Bukan menyalahkan badan pekerja klasis, bukan menyalahkan sekretaris-sekretaris komisi, Pokja atau seksi-seksi PKB, Pampar, PW, tetapi juga semua staf yang bekerja di badan pekerja klasis. Tetapi di hari ini kita sama-sama duduk merenungkan perjalanan klasis ini selama 1 tahun. Mungkin selama ini kita sudah memberikan saran, masukan, tapi tidak diikuti. Maka hari ini kita sama-sama mengoreksi. Kita minta hikmat Tuhan, supaya hikmat itu memberikan mereka kekuatan. Dan dengan hikmat itu, di tahun depan, mereka menjalankan apa yang kita inginkan. Karena ada satu peribahasa yang berkata, kalau satu pekerjaan dilihat sebagai berkat dari Tuhan, maka pekerjaan itu mampu kita kerjakan. Kalau satu pekerjaan itu kita lihat sebagai sebuah beban, maka kita tidak akan mampu mengerjakannya. Pekerjaan besar ini tidak dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Tapi pekerjaan besar ini adalah mengingatkan kita. Kita harus saling bergandeng tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menopang dalam doa, sehingga pekerjaan yang kita rancangkan, kita inginkan, dapat kita lakukan. Karena teguran Allah mengingatkan kita semua di hari ini, baik bagi badan pekerja klasis GKI Wondama dan seluruh staf, baik juga untuk BPS wilayah 12, tetapi juga bagi para pelayan di tengah-tengah jemaat. Apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ketika ada orang yang mengingatkan kita, ketika ada orang yang menegur kita untuk kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menegur kita supaya kita boleh bekerja seturut dengan apa yang Tuhan ingin, bukan sesuai kemampuan kita. Hikmat kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Pekerjaan ini pekerjaan Tuhan yang harus Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban dari kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Paduan suara Sen Yesus Biraja Miei. Pesisir pantai, kampung kota.
Saudari, kita akan memberikan persembahan kita. Bawalah persembahanmu sambil menghayati kasih pemberian diri Kristus. Dari nyanyian rohani 76 ayat 1 sampai 6. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras dan menjadi sama. Yang Maha Kuasa, pekerjaan yang kami kerjakan, pekerjaan yang tidak mudah, tidak seperti kami membalik telapak tangan. Dalam pekerjaan yang kami kerjakan ini,
terkadang ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang kurang baik, ada tindakan yang baik, ada tindakan yang kurang baik. Karena itu selama 1 tahun telah kami jalani, hari ini kami akan berakhir, akan membahas segala sesuatu, pelayanan, tetapi juga tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami di tanah yang kami cintai, tanah peradaban orang Papua. Karena itu Tuhan memberkati kami semua, memberikan kami hikmat, sehingga dalam raker ini kami tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi apa yang kami sampaikan betul-betul berasal daripada apa yang Tuhan ingin kami sampaikan. Tuhan tahu bahwa kami adalah manusia, terkadang kami tidak setia, kami lalai dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Hari ini kami akan berakhir. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang diwakili oleh wilayah 12, Badan Pekerja Klasis GKI Wondama, dan seluruh sekretaris-sekretaris komisi dan staf. Kami juga berdoa untuk PSW YPK yang sudah dilantik pada minggu lalu, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Tanah Wondama. TNI dan Polri, Bupati, Wakil Bupati, dan semua OPD yang bekerja di tanah dan negeri ini, dan juga PHMC beserta dengan BPPG Jemaat, BPPG Klasis, dan tak lupa kami berdoa juga untuk panitia pelaksana Raker 2 yang hari ini berlangsung. Tuhan Yesus memberkati semua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kami mengaku sering kami sama seperti Ayub. Ketika kami ditegur, kami tidak mau mendengarkan teguran. Kami menganggap bahwa diri kami yang lebih benar daripada orang lain. Padahal Tuhan tahu siapa diri kami. Ada yang mampu kami kerjakan, ada yang tidak mampu kami kerjakan. Karena itu dalam raker ini kami akan mengevaluasi semua pekerjaan pelayanan, tetapi juga tanggung jawab yang telah diberikan. Karena itu mari Tuhan pegang tangan kami, eratkan tali kasih, berikan kami saling bergandeng tangan, berikan kami untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati setiap pribadi, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami sungguh menyadari di hadapan kekudusan-Mu Tuhan, ketika Engkau menegur kami, maka teguran itu harus mengingatkan dan mengoreksi kami, bukan kami mengabaikannya. Tapi yang terjadi sering kami mengabaikan teguran-teguran atau kritikan dari orang lain. Karena itu di hari ini, dalam raker 2 ini, Tuhan memberikan kami hikmat. Hikmat-Mu harus menjadi yang terutama, supaya dengan hikmat Tuhan itu kami mampu mengerjakan pekerjaan ini. Tuhan memberkati kami semua, menuntun kami di hari ini. Kami juga berdoa dari semua orang yang bertugas menjadi dari Infokom yang mengirimkan atau yang menjadi wartawan. Tuhan memberkati wartawan-wartawan tersebut, memberikan kekuatan dan hikmat. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemain keyboard. Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab, tapi juga dalam keluarga. Hari ini kami telah membawa apa yang menjadi bagian dari Tuhan, dan kami mempersembahkan dalam bentuk persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini, supaya semua yang kami berikan ini dengan setulus hati kami,
bukan karena paksaan. Karena ketika kami memberi dengan sukacita, maka berkat-berkat juga Tuhan akan curahkan bagi kami semua. Tuhan memberkati kami dalam Raker 2 ini. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya bahkan maut. Semua tamu undangan yang hadir, Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Dalam posisi apapun, kami harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan 1 abad Tanah Peradaban Orang Papua tahun 2025 dan tahun 2027. Kami akan menjadi tuan dan nyonya pelaksanaan sidang sinode ke-19. Karena itu dalam Raker ini kami harus membahas dengan baik. Dan karena itu kami yakin dan percaya, bukan kami mengoreksi untuk yang tidak baik, tapi untuk kebaikan, supaya kami tetap bekerja bagi Engkau dengan berkat. Kami bersaling bergandeng tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, tetapi juga saling berdoa, supaya dengan hikmat Tuhan kami mampu mengerjakannya. Ampuni kami atas kelalaian kami, yang tidak mampu kami kerjakan, yang seharusnya kami kerjakan di tahun ini. Tuhan memberkati paduan suara Saint Yesus Bira Jamie, berkati pelatih tetapi juga semua peserta paduan suara. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, karena satu nyanyian dinyanyikan dengan baik adalah suatu doa bagi Tuhan. Dan berkati kami semua melalui firman Tuhan ini, agar firman menjadi penuntun dalam Raker Tuhan. Dan biarlah kasih setia kebaikan Tuhan boleh nyata bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama dalam keadaan duduk, ayatnya yang kedua dalam keadaan berdiri sekaligus untuk menerima berkat dari Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku dan kata-kata saya. Jemaat kepunyaan Allah, masukilah rapat kerja ini dengan kuasa dan damai Tuhan. Tuhan memakai hidupmu untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
pagi, selamat berakhir. Tuhan Yesus yang mempunyai hikmat akan memampukan kita untuk bisa berada bersama-sama di dalam raker dua ini. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi para pekerja sinode di Tanah Papua yang dalam hal ini diwakili oleh anggota IPS wilayah 12. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Proses Jaya Utama, yang saya hormati dan kasihi Ketua DPRD Kabupaten Terkonam atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasihi Dandim 1811 Terkonam atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasihi Kapolres Terkonam atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasihi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru jemaat, guru penginjil, yang saya hormati dan kasihi ketua PMJ dan seluruh para musuh jemaat yang hadir dalam raker ini, yang saya hormati Saudara Kepala Distrik Nakire beserta jajaran, yang saya hormati dan kasihi para peserta sidang atau para peserta raker dan hadirin sekalian yang saya kasihi. Shalom sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas kasih-Nya bagi kita sehingga kembali kita dapat dipertemukan di klasis atau bakal klasis Komunitas Nakire untuk melaksanakan salah satu agenda dan tugas penting gereja, yaitu rapat kerja 2 klasis GKI Gondama. Pelaksanaan rapat kerja 2 klasis GKI Gondama tahun 2023 ini menjadi strategis sebab berada pada momentum di mana pemerintah daerah dan gereja sedang mempersiapkan diri untuk perayaan 1 abad peradaban di Tanah Papua, dan Gondama sebagai tuan rumah, tuan dan nyonya pada sidang sinode GKI di Tanah Papua yang ke-19 tahun 2027. Pada masa persiapan ini ada banyak isu strategis pembangunan yang perlu gereja berperan di dalamnya untuk menggumuli bagian yang merupakan tugas panggilan gereja. Tetapi juga melalui momentum rapat kerja ini, maka diharapkan kepada gereja GKI di Gondama untuk dapat terus mengembangkan model-model pelayanan yang kreatif dan inovatif agar eksistensi gereja semakin berdampak bagi pertumbuhan iman dan pertumbuhan iman umat gereja maupun kemajuan masyarakat di Kabupaten Terkonam. Mencermati pentingnya makna keberadaan gereja bagi umat Kristen, maka penyelenggaraan raker ini tentunya
tidak boleh dimaknai hanya sebatas kegiatan seremonial semata, akan tetapi lebih daripada itu hendaknya menjadi wahana untuk pengembangan antara spiritual umat Kristen yang berakar dan pada persekutuan dalam membangun iman dan jati diri orang percaya. Pemerintah Kabupaten Teluk Utama berharap melalui rapat kerja 2 tahun 2003 ini tentunya akan menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang sudah berjalan dan untuk membahas dan menggunakan penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Hadirin di rapat kerja yang saya kasih, dalam rangka menggumuli berbagai pembangunan dan pelayanan, maka dengan semangat kasih Kristus, marilah kita membangun persekutuan iman untuk bersama-sama mempersiapkan gereja dan masyarakat daerah ini menuju perayaan 1 abad peradaban di tanah Papua pada tahun 2025 dan pelaksanaan sidang Sinode GKI di tanah Papua yang ke-19 tahun 2027. Mengenai perayaan 1 abad peradaban ini, saya dan Bapak-Bapak sudah berdiskusi. Kita harus bentuk panitia perayaan 1 abad. Jadi nanti tanggal 25 Oktober 2024 kita rayakan sebagai sebelum puncaknya pada 1 abad tahun 2025. Ya, kita merayakan 99 tahun peradaban di Papua pada tanggal 25 Oktober 2024 untuk selanjutnya menyambut 25 Oktober tahun 2025. Pemerintah daerah memiliki harapan besar bahwa sebelum perayaan 2 agenda besar ini, maka pembangunan itinerary saat ini sudah kita mulai, dapat kita kerjakan dan selesaikan sebagian sesuai master plan yang sudah ada. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan rapat kerja kedua ini, basis GKI Undama hendaknya merumuskan perkumpulan pelayanan yang selaras dalam rangka mendukung agenda besar dimaksud, supaya kita perkuat jati diri daerah ini sebagai kota peradaban yang sudah memancarkan sinarnya ke seluruh tanah Papua. Hadirin di sidang yang terakhir yang saya kasihi, mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengutip makna teologis dan filosofis yang terkandung dalam syair nyanyian rohani nomor 17 ayat 2 dan 3. Datanglah kerajaan yang sudah kau sediakan, beri kehendakmu jadilah di surga dan di dunia, sehingga bumi pun penuh sejahtera kebenaranmu. Hari ini juga apalah beri makanan secukupnya, kiranya angkatlah beban khawatir dan ketakutan, beri kami untuk tunjuk kasihmu kepada lain yang mengeluh. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja dengan menjunjung tinggi nilai teologis 1 Korintus pasal 14 ayat 40, tetap segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian sambutan saya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Persekutuan Jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari kita berikan kemuliaan dan hormat pada Tuhan Yesus Kristus dengan tepuk tangan yang lebih meriah.
Demikian sambutan pemerintah daerah oleh Wakil Bupati Teluk Kodama. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu Persekutuan Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengikuti bersama sambutan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua wilayah 12, sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja 2 klasis GKI Wondama yang akan ditandai dengan penabuhan tifa dan penyematan tanda peserta. Dalam kasih Tuhan, dengan hormat kepada Ibu Pendeta, kami silakan. Shalom. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Teluk Kodama, yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, dan Dim 1811 Peradaban Kabupaten Teluk Kodama, yang mewakili, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Kapolres Teluk Kodama atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Klasis GKI Wondama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Badan Pengawas Perbendaharian Gereja Klasis GKI Wondama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Klasis GKI Wondama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panitia dan seluruh jemaat di klasis persiapan Omonoset, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan juga, tak lupa kepala distrik dan seluruh staf distrik Naikere. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Badan Pekerja Harian Sinode GKI Tanah Papua yang disampaikan kepada saya selaku anggota Badan Pekerja Sinode wilayah 12 yang sebenarnya hadir bersama-sama dengan wilayah 12 mendampingi rapat kerja 2 di wilayah 12 Bapak Wakil Ketua 1, namun karena tugas-tugas lain beliau tidak sempat hadir dan menelpon menyampaikan permohonan maaf beliau. Dan setelah rapat pleno akhir tahun ini, Badan Pekerja Sinode Harian akan kita fokus tahun depan untuk persiapan 1 abad dan sidang sinode di Klasis Wondama atau Kabupaten Teluk Kodama. Bapak Ibu, mari kita semua menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan beri tanah yang indah, tanah yang subur, tanah yang kaya, supaya maksud-maksudnya disampaikan dengan tepat dan benar di tanah ini, supaya kita terus melihat ajaib satu kepada ajaib yang lain. Oleh karena itu, di pelataran rumah Tuhan Jemaat kita Imes Naverias ini, Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua mengajak kita semua untuk menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa rapat kerja 2 Sinode GKI di Tanah Papua telah berlangsung di minggu ketiga November sampai dengan minggu Adventus yang pertama ini. Berlangsung di 70 klasis
di tanah Papua. Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua melihat bahwa pesta iman ini terus berlangsung di tengah-tengah situasi yang juga kadang tidak mengenakan, tetapi selalu percaya bahwa baik suka maupun duka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja sadar bahwa gereja memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan gereja yang adil, damai, dan sejahtera bagi umat Tuhan. Oleh karena itu, rapat-rapat kerja di 70 klasis ini mengusung tema Kasih Kristus menggerakkan, kemandirian gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan rapat-rapat kerja ini sesuai dengan amanat tata gereja, peraturan tentang klasis bab 6 pasal 20, pasal 43, ada 6 poin yang harus dikerjakan dalam rapat kerja klasis GKI di tanah Papua. Salah satu bagiannya adalah kita mengevaluasi seluruh kerja kita. Ebenezer, ya. Ebenezer bukan berarti sampai di sini Tuhan menyertai lalu selesai. Ketika dalam perjalanan itu sambil bilang kita duduk sebentar, kita cek ada yang terlambat jalan kah? Ada yang dalam perjalanan itu mengalami luka, lukanya parah atau tidak? Lukanya bisa disembuhkan dalam perjalanan ini ataukah tidak? Ataukah kita berjalan terlalu cepat? Maka itu kita perlu henti sejenak. Maka 6 poin ini dikerjakan, kita mengevaluasi program dan kegiatan sepanjang 1 tahun, kita mengevaluasi keuangan 1 tahun, kita menjabarkan program-program dan kegiatan ke gereja 2024, juga keuangan dalam tahun 2024, tapi juga kita memberi usulan-usulan pada rapat kerja ini yang akan ditetapkan pada sidang klasis yang akan datang. Perlu juga disampaikan pada Pekerja Sinode menyampaikan bahwa kita telah mengalami sedikit perubahan setelah ketetapan sidang sinode di Waropen. Bahwa sidang-sidang jemaat berlangsung, baru rapat-rapat kerja. Dikatakan bahwa setelah sidang peraturan klasis tentang klasis bab 6 pasal 42 bilang kita setelah 1 bulan setelah jemaat bersidang, maka rapat-rapat kerja klasis diadakan. Jadi sidang jemaat, rapat kerja, baru rapat kerja sinode, rapat kerja klasis. Dulu sidang jemaat, sidang rapat kerja sinode, baru rapat kerja klasis. Sekarang sidang jemaat, rapat kerja klasis, baru rapat kerja sinode. Begitu juga sidang-sidang jemaat akan berlangsung di tahun 2027 setelah sidang jemaat, sidang klasis, baru sidang sinode 2027. Jadi yang akan datang rapat kerja sidang-sidang jemaat, setelah itu sidang klasis, baru sidang-sidang sinode. Jadi ada BPK baru, majelis-majelis baru, mereka hadir di sidang di Wondama 2027 ini, di Wondama, jadi itu sidang ini. Jadi sidang klasis akan berlangsung mendahului sebelum sidang sinode. Bapak Ibu peserta raker yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya 6 poin ini menjadi catatan penting dalam kita mengevaluasi seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Setelah 1 tahun lebih kita ditetapkan ketetapan sidang sinode, tata gereja, peraturan-peraturan, panduan pelayanan dan petunjuk teknis. Badan Pekerja Sinode merasa bahwa masih banyak dan masih perlu peraturan-peraturan ini terus disosialisasikan. Sehingga tahun pembaharuan, tahun 2022-2023, sosialisasi penguatan kapasitas dari seluruh warga gereja kita,
baik yang warga jemaat, bahkan mereka yang di struktur, baik di PHMC, Majelis Jemaat, Badan Pelayan Unsur, Badan Pekerja Klasis, dan juga Badan Pekerja Sinode akan mengalami peningkatan dan pelatihan kapasitas dalam rangka melaksanakan pekerjaan Tuhan ini dengan baik. Kita dengar masih banyak tantangan, masih banyak pro kontra tentang panduan pelayanan peraturan gereja yang mengalami perubahan. Hal yang baru seringkali mendapat tantangan. Tetapi ketika kita menyampaikannya, mensosialisasikannya secara tepat dan benar, dasarnya tepat dan benar, maka pasti warga gereja kita akan mengikuti dan mengeksekusinya dengan baik. Oleh karena itu, hasil keputusan gereja ini perlu terus dilakukan pada tahun pemberdayaan tahun 2024. Jadi tahun pertama, tahun pembaruan, tahun kedua, tahun depan pemberdayaan. Tahun ketiga 2025 kita akan masuk di tahun kesehatian. 2026 kita ada di tahun kepedulian. Dan tahun 2027 kita ada di tahun kesaksian. Kita eksplor semua yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, pada momen rapat kerja 2 Klasis GKI Wondama ini, mari saudara-saudara kita semua duduk bersama dan mengevaluasi seluruh kerja yang telah kita kerjakan. Apabila ada yang belum kita kerjakan, mari kita cari solusinya untuk kita lalui bersama-sama. Sebab siapakah kita? Kita hanya alat yang diperkenankan Tuhan untuk melakukan kerja yang besar dan mulia ini. Sebab Tuhan pakai kita. Oleh karena itu, Sinode GKI Tanah Papua mengajak kita semua untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang strategis ya Tuhan, yang dipilih pada saat ini dalam periode 5 tahun ini untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, setelah raker ini kita juga tak lupa untuk terus melaksanakan database kita kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, peserta raker yang Tuhan kasihi, kita perlu kembali untuk melaksanakan pembuatan atau melanjutkan database kita kembali, karena akan secara utuh pada tahun 2027 akan disampaikan secara lengkap oleh Sinode GKI Tanah Papua pada sidang sinode yang akan datang. Begitu juga gereja mengajak kita untuk terus merapikan keuangan gereja kita menurut format-format keuangan yang sudah tertera pada Manual Administrasi Keuangan GKI Tanah Papua. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, sedikit itu pun ataupun besarnya, kita terus harus kelola dengan baik, kita kelola dengan tepat, supaya dapat digunakan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Hindarkan diri dari meminjam uang gereja, hindarkan diri dari apatis terhadap pekerjaan-pekerjaan gereja ini. Tapi mari kita semua diajak oleh gereja, kita bersama-sama membangun gereja Tuhan di tanah ini secara bersama-sama. Gereja juga mengajak umat Tuhan, kita sedang berada pada minggu Adventus yang pertama. Kita akan menjalani sepanjang 4 minggu dan memasuki masa raya Natal. Surat pastoral penggembalaan Sinode GKI Tanah Papua telah diturunkan kepada klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Hendaknya kita semua ada dalam ketaatan mengikuti pastoral gereja ini dalam rangka memaknai seluruh perjalanan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan sebagai pribadi, keluarga, dan warga GKI di Tanah Papua. 1 abad yang akan dilaksanakan oleh Sinode GKI di Tanah Papua di Klasis GKI Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, juga menjadi perhatian Sinode GKI di Tanah Papua. Begitu pula dengan sidang Sinode ke-19.
Oleh karena itu, kita akan bersama melihat secara khusus pada rencana kerja Klasis GKI Wondama. Tentu akan memuat hal-hal yang mempersiapkan 1 abad dari sidang Sinode GKI di Tanah Papua. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua juga mengajak kita seluruh warga GKI bahwa tahun depan kita akan masuk pada pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 yang didahului dengan pemilihan legislatif, kepala daerah dan pemilihan presiden. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, Sinode GKI juga mengajak kita semua untuk ikut menciptakan situasi-situasi damai. Hindarkan diri dari hal-hal kekerasan, hindarkan diri dari hal-hal yang menciptakan konflik. Tetapi mari kita semua bersama-sama sebagai warga gereja, warga masyarakat, warga bangsa ini, kita ikut sukseskan pesta demokrasi tahun 2024 dengan menciptakan suasana aman, damai, sesuai dengan tema yang berlangsung di seluruh 70 klasis GKI di Tanah Papua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, peserta raker yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak hal di sekitar kita untuk kita kerjakan. Baiklah kita kerjakan apa yang patut kita kerjakan. Mengutip kata-kata Kenny pada anak-anak sekolah di PMS Kota Raja, hal yang baik, hal yang benar harus dipaksakan untuk masyarakat di tanah ini. Bukan berarti kekerasan, tetapi yang baik, yang benar itu harus diusahakan. Kita tingkatkan disiplin supaya yang baik, yang benar, yang adil, menurut apa yang Tuhan mau itu terjadi bagi kita di atas tanah ini. Akhirnya Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang terus ikut mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua di klasis GKI Wondama, baik di tingkat jemaat maupun klasis bahkan Sinode GKI Tanah Papua. Sinode GKI Tanah Papua juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat-jemaat yang tentunya terlibat mendukung Pesta Iman Rapat Kerja 2 klasis GKI Wondama. GKI di Tanah Papua juga mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama Bapak, Ibu, Saudara yang telah berpartisipasi memberikan tenaga, pikiran, bahkan uang Ibu Bapak untuk terlaksananya pekerjaan yang besar ini. Ini menjadi pekerjaan kita bersama. Badan Pekerja Sinode juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara Rapat Kerja 2 klasis GKI Wondama yang berpusat di Jemaat GKI West Naverias klasis persiapan. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ini ada titipan pesan via telepon bahwa sebentar juga bisakah nanti klasis memperlihatkan juga kesiapan dari klasis West Naverias. Persiapan klasis Naverias, data keuangan mereka, tapi juga data jemaat. Sehingga kita bersama-sama sudah mulai melihat ini bersama. Oleh karena itu, kita akan sebentar, kalau disiapkan oleh Badan Pekerja Klasis, kita akan melihat secara bersama-sama. Karena tahun 2025 itu semua klasis-klasis persiapan itu akan mulai dirapatkan secara khusus untuk mana yang masuk ke 2027. Karena itu kerja kita ini tidak mudah, besar, mari kita topang bersama-sama pekerjaan di klasis ini bahkan di kabupaten ini. Sinode GKI Tanah Papua juga menyampaikan terima kasih untuk panitia pembangunan kantor klasis persiapan Omonoset di klasis GKI Wondama
yang terus bekerja keras mempersiapkan kehadiran satu buah kantor klasis definitif menuju 2027 sidang Sinode ke-19 di Kota Peradaban Wondama. Akhirnya Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua menyampaikan selamat memasuki Minggu Advent dan selamat menyongsong perayaan Natal 25 dan 26 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024 yang akan datang. Tuhan Yesus yang menyertai gereja ini melewati gelombang, melewati angin, melewati badai. Dia juga Tuhan yang sama menyertai kita melewati pesta iman Raker 2 Klasik GKI Wondama dan memasuki tahun pemberdayaan tahun 2024 yang akan datang. Sekian dan terima kasih Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua, Tua dan Sekretaris Sinode GKI Tanah Papua, Pendeta Amufu, Tua Sekretaris Sinode Pendeta DKI SSI. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan membuka rapat kerja 2 Klasis GKI Wondama. Dengan kasih Kristus mohon sediaan Bapak Wakil Bupati Teluk Wondama. Omonosef ini Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua bersama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan membuka secara resmi rapat kerja 2 Klasis GKI Wondama hari ini Sabtu 9 Desember 2023 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Angkatan peserta.